Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andi Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 6 Februari 2024. Kita akan mulai pembahasannya dulu dari kalender ekonomi seperti biasa. Tapi sebelumnya, teman-teman, Bitcoin hari ini diperdagangkan di kisaran level 42.400. Semalam sempat dibawa naik ya, ngetes sampai level 43.400 dan akhirnya dibawa nyungsep turun balik lagi. Sebenarnya ada apa sih? Teman-teman, ini adalah Fed Rates Monitor Tools, di mana saat ini kepercayaan dari konsensus itu percaya bahwa Federal Reserve masih akan mempertahankan suku bunganya di 5,5% pada pertemuan FOMC Maret tanggal 21 2024 nanti. Ya, konsensus percaya 85% Fed akan masih belum cut rate di bulan Maret ini. Dan ini tentunya sesuai dengan isi pidato dari Jerome Powell di perdagangan kemarin. By the way, kemarin Jerome Powell ada speech, teman-teman, jam 7 pagi kemarin ya, waktu Indonesia Barat. Kemudian ada beberapa rilis data PMI dari Amerika Serikat yang tampaknya positif, menunjukkan bahwa perekonomian Amerika Serikat sudah mengalami tren pemulihan. Itu data yang kita dapetin di perdagangan kemarin, dan hari ini kita akan dapat rilis data FOMC member Bostic akan speech. Kemudian ada data soal retail sales dari Inggris. Ya itu sih, nggak terlalu banyak news untuk perdagangan hari ini teman-teman. Kita akan lihat dulu apa isi dari pidato Jerome Powell. Jadi intinya Jerome Powell, Federal Reserve on track to cut rates this year with inflation slowing and economy healthy. Jadi intinya Jerome Powell mengatakan bahwa Federal Reserve sudah berada dalam jalan yang benar, teman-teman, untuk cut rate, untuk memotong suku bunga tahun ini. Ya, dengan inflasi yang sudah mengalami slowing, penurunan yang perlahan-lahan, dan juga ekonomi yang masih dalam posisi sehat. Tapi pada bigger picture-nya, Jerome Powell juga masih menegaskan bahwa terkait dengan keputusan atau isu terkait dengan keputusan Federal Reserve di bulan Maret nanti terkait dengan cut rate, itu sudah dibantah teman-teman, bahwa mereka tidak akan melakukan penurunan suku bunga di bulan Maret karena dirasa inflasi masih belum akan turun mencapai target yang mereka inginkan, yaitu di kisaran 2%. Dan overall isi dari pidato Jerome Powell kemarin cukup optimis terhadap market, dan ini tentunya meningkatkan optimisme terhadap pasar ya teman-teman. Ya pada intinya sih menurut saya isi dari pidato Jerome Powell ini lumayan bikin market sedikit lebih tenang, karena kan isunya adalah wah Jerome Powell bakalan hawkish, bakalan kembali menekan market dan lain sebagainya, tapi ternyata nggak terjadi seperti itu teman-teman. Jadi saat ini Jerome Powell masih melihat bahwa inflasi sudah turun di kisaran 2,6% pada bulan Desember kemarin, dan ini sudah dalam jalur yang baik teman-teman. Tapi ingat, target mereka itu masih sebesar 2% ya, dan ini masih akan terus dipertahankan suku bunga yang tinggi ini teman-teman, supaya inflasi bisa tetap mengalami fase penurunan. Ya, jadi target dari Jerome Powell sekarang itu adalah menurunkan inflasi sekaligus memberikan kestabilan terhadap pasar. Artinya market aman, market tidak mengalami resesi dan krisis, teman-teman. Nah, tapi apapun itu, ada pun juga beberapa poin yang disampaikan pada sesi tanya jawab dengan wartawan, teman-teman, di mana Jerome Powell juga akan melihat bahwasanya pasti akan ada perbankan yang mengalami permasalahan atau bisa dibilang crash atau tutup, teman-teman. Real estate komersial merupakan masalah yang dapat diatasi, tetapi beberapa bank akan tutup. Mereka menyebut bank-bank kecil, teman-teman. Jadi Chairman Jerome Powell memprediksi ya akan ada small bank yang bakalan tidak bisa bertahan, sehingga mereka harus mengambil keputusan untuk melakukan merging
atau menggabungkan kedua bank yang memang udah bermasalah, teman-teman. Tujuannya ya untuk mempertahankan bank tersebut supaya jangan sampai kolaps. Pasti akan ada hal-hal tersebut yang bakalan terjadi. Dan ini sesuai dengan prediksi di mana krisis subprime mortgage di 2008 kemarin, teman-teman. Di mana hal yang serupa juga terjadi di mana banyak perbankan kecil yang akhirnya kolaps, beberapa memutuskan harus melakukan merging untuk tetap mempertahankan diri mereka. Ya, jadi kemarin beberapa bank sudah nyungsep, teman-teman. New York Community Bank Corp sudah nyungsep kemarin turun 9%, dan juga beberapa bank lain juga yang termasuk bank kecil, bank regional kecil yang tentunya sudah mengalami kesulitan likuiditas sejak 2021 kemarin. Jadi itu teman-teman, penurunan suku bunga ini masih akan dalam proses ya, dan akan menimbulkan banyak bank-bank yang akan bermasalah. Itu jadi narasi negatif mungkin aja bisa muncul dari sana. Kemudian Fed Jerome Powell itu melihat bahwa saat ini Amerika Serikat berada dalam jalur fiskal yang tidak berkelanjutan seiring dengan meningkatnya beban utang. Jadi terkait dengan fiskal, ini kan Jerome Powell kan sudah sempat melakukan suntik dana ya. Kalau teman-teman ingat kemarin untuk mempertahankan seperti ya Bancorp, apa tadi namanya, New York Bancorp ya, untuk bisa tetap sustain, kemudian Silicon Valley Bank, terus ya ada banyak sih perbankan yang kemarin dapat suntikan dana dari Fed supaya mereka bisa tetap bertahan. Artinya suntikan dana tersebut tidak akan dilanjutkan lagi karena beban hutang yang memang sudah sangat tinggi, teman-teman. Jadi terkait dengan isu soal suntikan fiskal money lagi ke market, nampaknya tidak akan terjadi dalam jangka waktu dekat. Sehingga ini tentunya akan bisa menimbulkan risiko terhadap market, teman-teman. Jadi benar-benar suku bunga sekarang sangat-sangat ketat, berada di level yang tinggi. Jadi ya market akan mengalami kesulitan likuiditas yang cukup parah. Marketnya bakalan kering, teman-teman. Kering itu volumenya kecil ya. Sebagian besar market saham, komoditi, bahkan kripto pun juga akan mengalami hal yang serupa. Kemarin US stock lumayan tertekan kalau kita lihat ya, dari S&P 500 kemarin drop sekitar 2,23%. Sementara dari Cina kemarin marketnya juga nyungsep, teman-teman. Banyak saham dari Cina yang nyungsep sampai 8% ya, ketika pembukaan market kemarin, teman-teman. Tentunya ini bukan merupakan tanda yang bagus di mana ekonomi Cina memang sudah diketahui itu mengalami apa ya namanya, goncangan gitu yang serius, teman-teman, di mana banyak sekali perusahaan-perusahaan khususnya properti perbankan yang di sana juga mengalami kesulitan likuiditas. Dan setelah speech-nya Jerome Powell di perdagangan kemarin yang belum berniat untuk menurunkan suku bunga, tampaknya memberikan indikasi negatif untuk market-market di Asia. Ya, itu kondisi market kemarin. Kemudian ada Nayib Bukele, ini adalah presiden daripada El Salvador ya, yang sekarang sudah melakukan pensiun sementara, pensiun lebih awal, apa ya namanya, cuti, teman-teman, cuti dari kepresidenannya karena mau fokus sama pemilu. Jadi dikabarkan Nayib Bukele bakalan ikut pemilu lagi di 2024 ini, dan mereka sudah mendapatkan 85% suara. Wih, yakin banget teman-teman ini bakalan jadi presiden di putaran kedua El Salvador ya. Jadi presiden yang sangat pro terhadap Bitcoin. Kemudian kita lihat dulu, ini ada regulasi dari pada Korea Selatan. South Korea Regulation baru aja melakukan diskusi terkait dengan spot Bitcoin ETF dengan Ketua SEC Gary Gensler. Wah, apakah Korea Selatan bakalan terbuka nih pemikirannya terkait dengan ETF spot untuk diperdagangkan di market Korea ya? Kita nggak tahu teman-teman, tapi baru aja mereka melakukan diskusi. Menurut saya ini bakalan menjadi salah satu narasi yang bagus buat market kedepannya ya. Ini market kedepannya, teman-teman, bukan yang short term yang bisa memberikan impact langsung terhadap market. Jadi Gensler sendiri memang sebelumnya tidak tertarik terkait dengan spot Bitcoin ETF, tapi belakangan akhirnya di-approve juga, teman-teman, dan itu bisa menjadi narasi yang bagus buat market kemarin ya. Itu, dan semoga Korea, Hong Kong, market-market Eropa juga akan ngikutin ke depannya.
Lanjut, ini adalah cycles dari postingan CryptoCon yang memang sudah kita sempat bahas di beberapa video terakhir ya teman-teman. Tidak ada siklus Bitcoin yang lolos dari pengujian ulang garis support pemegang jangka panjang di 150%. Setiap persilangan di atasnya termasuk pemulihan Black Swan, teman-teman, pada tahun 2020 menguji garis tersebut. Jadi ini adalah chart dari Bitcoin. Garis yang hitam adalah pergerakan dari Bitcoin, sementara dari warna yang biru ini adalah kalau di sini sih indikatornya mana dia? Indikator profit 150%. Jadi setelah Bitcoin naik sekitar 150%, biasanya dia akan menguji area level tersebut. Ini terjadi pada siklus uh, pre-bull market kemarin, teman-teman. Di tahun 2012, 2016, 2020 itu mengalami hal yang serupa. Bahkan 2024 pun diprediksi kita masih akan mengalami fase testing ke level support tersebut. Ya, jadi CryptoCon masih melihat bahwa posisi sekitaran level 31.300 itu masih akan bisa dicapai pada Bitcoin. Itu menurut mereka, teman-teman. Jangan emosi ya, di kolom komentar tuh banyak sekali komentator yang emosional, saya nggak ngerti kenapa gitu loh. Ini kan yang namanya analisa, yang namanya prediksi. Tentu bisa salah, bisa benar teman-teman. Jadi nggak perlu terbawa emosi lah, santai aja ngadapin. Toh kalau beneran terjadi ya teman-teman sudah bisa antisipasi. Kalau nggak terjadi pun teman-teman kan sudah hold barang. Ya kan, jadi nggak usah terlalu emosional menghadapi analisa-analisa seperti ini. Jadi biasa aja teman-teman. Oke, itu ya teman-teman, semoga bisa dipahami khususnya bagi teman-teman yang baru masuk ke market. Jadi slow aja. Kita akan lihat teman-teman, ini adalah semacam pembelajaran yang saya dapat selama saya berada di capital market, di market saham dan juga di market kripto terkait dengan psikologi pasar. Ini sebenarnya bukan rahasia umum, dimana kalau teman-teman misalkan baru masuk ke market, baru belajar analisa teknikal, gambar-gambar garis, ataupun teman-teman baru belajar tentang fundamental analysis, ada analisa yang jauh lebih penting daripada itu, yaitu psikologi pasar, psychology of market cycles. Ini adalah berbicara tentang psikologi, tentang mentalitas, tentang kondisi fear and greed-nya market, teman-teman. Memang biasanya market itu kondisinya seperti ini ya. Ketika market berada dalam posisi turun, anger, depression, biasanya market itu mengalami fase penurunan yang terus terjadi, teman-teman. Dan fase-fase tersebut, fase-fase yang sangat kritis tersebut, biasanya selalu dimanfaatkan oleh para whales untuk mengambil barang. Mereka akan beli ketika retailnya udah mulai panik, udah mulai ketakutan di market, teman-teman. Dan mereka akan mulai mendistribusikan barang ketika orang-orang sudah mulai greedy, sudah mulai panik. Makanya kita selalu anjurkan teman-teman untuk melihat fear and greed market. Teman-teman bisa cari fear and greed index di Google. Teman-teman lihat dari postingan alternative.me atau website alternative.me. Di sini teman-teman bisa lihat kok gimana kondisi dari market, khususnya market Bitcoin ya. Fear and greed-nya. Kalau sekarang kan kita masih dalam posisi greedy nih. Artinya retail pada siap untuk borong, teman-teman. Siap untuk berkorban di market ya. Jadi kalau marketnya naik, mereka siap beli para retail ini. Tapi whales nggak berpikiran seperti itu. Whales selalu berpikiran terbalik, teman-teman, dengan retail. Ya, ketika biasanya memang market greedy, whales akan coba untuk ambil taking profit dulu, teman-teman. Dan akan ditunggu sampai masuk ke fase fear lagi. Lebih-lebih bisa ke extreme fear. Biasanya mereka akan antusias banget untuk cicil barang ketika retailnya ini udah mulai udah mulai pesimis lagi sama market, ya kan. Makanya kalau teman-teman perhatikan pergerakan Bitcoin belakangan ini tampaknya sih membuat peak sementara pada fase pre-bull market. Kita bakalan menyelesaikan fase pre-bull market dan masuk ke fase akumulasi berikutnya setelah halving kita akan masuk ke fase bullish kembali, teman-teman. Jadi ini momentum sih sebenarnya buat teman-teman yang mau melakukan cicil barang ya. Ini kurang lebih gambarnya seperti ini, teman-teman bisa cari aja di Google. Gambarnya banyak kok, teman-teman. Jadi posisi market biasanya akan masuk ke fase disbelief, di mana di fase ini pergerakan market memang sempat mengalami kenaikan sementara. Ya, nggak berapa lama kita masuk ke fase koreksi. Kemudian masuk ke fase sini, biasanya setelah koreksi berakhir, market akan kembali bullish, teman-teman. Jadi jangan khawatir bagi teman-teman yang hold Bitcoin ya. Slow aja, teman-teman.
Nggak perlu gerasa-gerusu jual beli, tetap dengan posisi kalian swing trading atau investing ya terserah kalian. Tapi pada intinya adalah kita memasuki fase ini disbelief dan kita akan masuk ke fase hope serta disbelief berikutnya. Sampai akhirnya kita masuk ke fase optimism, belief, thrill, euphoria, dan akhirnya kita mulai masuk ke fase penurunan, di mana emosi-emosi yang muncul adalah komplain, banyak orang-orang yang komplain, anxiety, denial, panik, sampai depression kembali. Jadi kayak gitu terus emosi dari market. Nah, korelasinya apa pada Bitcoin? Korelasinya adalah seperti yang teman-teman lihat di perdagangan kemarin. Bagaimana kita sebenarnya sudah, kalau menurut saya ya, kita sudah menyelesaikan fase disbelief, puncak middle top istilahnya ya, pertengahan setelah fase pre-bull market, kita membentuk middle top dan kita akan ongoing untuk masuk fase koreksi, teman-teman. Dan ini kita udah coba untuk create running wave B. Saya masih membuka opportunity untuk Bitcoin naik ke 44.800. Jadi saya melihat ada Fibonacci 1,8 di sana dan berpotensi banget untuk dites pada Bitcoin. Tapi kalau akhirnya gagal ya toh kita bisa ketahan di level 43.600, ya udah kita berpeluang untuk finish wave B and then kita going ke wave C. Itu yang saya sudah posting sejak Januari kemarin, teman-teman. Kita udah bilang hal tersebut, apakah benar atau enggak kita nggak tahu ya. Ini kan analisa, bisa salah, bisa enggak, teman-teman. Dan kalau kita lihat dari volume perdagangan Bitcoin mulai kering. Di perdagangan kemarin memang ada lonjakan volume yang lumayan bagus. Tapi kalau kita compare sama apa yang terjadi pada bulan Januari kemarin sama posisi Februari sekarang, volume perdagangan Bitcoin di Bitcoin Index ini udah mulai kering, udah mulai kesulitan likuidasi. Ya, jadi kita butuh lebih baik, ya kita butuh lah likuidasi yang lebih banyak. Dan cara untuk mendapatkan likuidasi ya Fed harus pivot, teman-teman. Biar volumenya bisa besar lagi. Karena volumenya kalau kecil kayak gini ya susah juga buat naikin market. Itu sih kalau dari saya. Closing time frame weekly di perdagangan kemarin hijau ya, hijaunya nggak terlalu tebal, jadi biasa-biasa aja. Kemudian time frame daily pergerakan Bitcoin juga sempat dibawa naik di perdagangan kemarin. Mungkin ada yang kayak trading jangka pendek ya, tarik-tarik garis, terus lihat wah ini Bitcoin udah breakout dan lain sebagainya. Akhirnya fake out, teman-teman. Jadi psikologi market kembali harus strong sih. Ini kemarin ada breakout ya. Mungkin banyak yang membuat analisa, wah Bitcoin bakalan bullish lagi karena dia sudah breakout. Ternyata penutupan time frame 4 jamnya Bitcoin malah dibawa turun balik. Kan itu benar-benar sangat menguras emosi retail ya. Jadi kalau saran saya sih untuk sekarang lebih hati-hati aja buat teman-teman yang suka trading di market futures, kurangi leverage-nya karena market lagi benar-benar dalam posisi yang volatile, teman-teman. Bentar dia dibawa naik, bentar lagi langsung turun. Kemarin memang terlihat ada smart money yang masuk, teman-teman, tapi nggak berlangsung lama di market New York, justru kita malah diguyur. Jadi gitu sih kalau menurut saya ya sabar-sabar dulu aja untuk sekarang. Mungkin fasenya agak boring buat market, flat, tapi manfaatin aja buat teman-teman yang memang mau cicil barang ya. Ini mumpung posisi dari Bitcoin dominance masih dalam posisi tinggi. Jadi ya akan ada beberapa altcoin yang masih bakalan tertekan, teman-teman. Kemarin sih yang lumayan tertekan itu aku perhatikan INJ ya. INJ terus mengalami penurunan. Kemudian Render juga udah mulai masuk ke fase taking profitnya market. Sisanya Cardano juga masih turun, Shiba Inu juga masih turun, jadi banyak altcoin yang masih mengalami fase penurunan, teman-teman. Jadi ya sabar-sabar dulu aja. Kalau market nanti di bawah koreksi, target saya masih tetap sama di bawah level 38 ribuan. Itu target saya sih, baru saya mau lakukan akumulasi. Let's say kalau Bitcoinnya turun ke 35.000, 36.000, wah kita dapat harga diskon, ya udah kita beli, teman-teman. Tapi kalau nggak turun ke level itu gimana? Ya udah nggak apa-apa, teman-teman. Kita akan lihat gimana psikologi dari market lagi, teman-teman. Oh, marketnya udah mulai optimis, ada narasi bagus. Mungkin Bitcoin cuma sideways aja di kisaran level 38.000, ya kita bisa ambil barang di level itu juga, teman-teman. Jadi nggak ada masalah sih. Jadi yang namanya analisa, yang namanya planning itu nggak bisa kaku, teman-teman. Oh kaku, kita harus kalau kita udah bilang di bawah 38.000,
oh kita harus tetap di sana, nggak bisa kaku gitu juga teman-teman. Jadi tetap fleksibel, tetap lihat kondisi market, makanya kita selalu lihat market setiap hari ya, kita selalu update ke teman-teman, biar kita juga bisa sama-sama belajar teman-teman. Jadi gitu aja sih buat kondisi market sekarang. Hati-hati teman-teman dalam yang trading. Yang masih menunggu ya wait and see dulu. Yang udah pegang barang, udah bangga dengan posisi mereka ya silakan aja teman-teman. Itu kan duit-duit kalian, nggak ada masalah teman-teman. Gitu aja. Kita punya komunitas diskusi di Telegram teman-teman di seputar investasi grup kita ya, dan juga update news Bitcoin. Teman-teman yang punya Telegram, yang mau join, yang mau dapat informasi-informasi terbaru, bisa langsung join di komunitas kita. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Thank you so much for watching. Akhir kata saya Andre, makasih.